Cek sound. Oke, kembali lagi karena ini udah Rabu malam ya. Nah, sekarang nggak beda rekamannya nggak di kamar kos saya. Biasanya kan kamar kos saya ini kalau mungkin ada suara krek atau suara ding ding berarti ada pelayan kafe lagi bersihin sesuatu ya. Ini lagi di kafe kita. Saya nggak sendirian sekarang, ditemani seorang wanita yang cantik jelita. Siapa namanya? Enggak apa, ngomong aja. Gak mau. Ngomong lah ya. Gak mau. Ini podcast. Kenapa sih? Saya lagi bersama pacar saya ya, Anggita Primalda. Oke, karena kalau saya pakai tema dadakan, sekarang tuh mau ngomong tentang kiat-kiat pacaran. Kenapa kiat-kiat pacaran? Karena kan sama cewek kan nggak enak kalau nggak ngomong cinta. Oke. Nih gimana nih, Mbak Anggita? Kamu nanya apa dulu? Baru kamu jawab, aku jawab. Kenalin dulu siapa? Ini dengan siapa? Kamu aja yang kenalin. Kamu lah yang kenalin. Ya udah, ini saya kenalin lah. Ini Anggita Primalda, pacar saya terakhir. Yalah, masih terakhir. Masa kamu yang pertama? Yang terakhir lah sampai nikah. Ya, orang Padang, bro. Kalau ada yang dengerin, orang Padang. Tepatnya sih Bukit Tinggi ya. Aku nggak tahu sih karena nggak pernah kesana kan. Nanti kesana pas mau nikah. Pas nikah. Amin. Dan dia lulus salah satu juga sarjana juga, lulusan di salah satu universitas ternama di Padang. Unan ya, Universitas Andalas, jurusan TI ya. TI Dongkrauk. Oke, yang pertama nanya-nanya basa-basi dulu. Pacaran tuh menurut kamu tuh kayak mana ya? Menurut aku, kalau definisinya tuh apa ya? Kamu nanya keharusannya, apa-apanya, definisinya. Definisi menurut kamu lah, pacaran tuh harusnya kayak mana? Oh, banyak terus. Tergantung orang sih. Ada orang tujuan pacarannya apa dulu. Ada yang tujuannya buat biar ada teman. Kalau kamu? Kalau aku tujuannya karena pengen eksis ya? enggak sih. Ya enak gitu kan, ada orang yang bisa kita lanjut cerita, ajak ini. Kadang teman kan juga nggak selalu ada waktu buat kita. Oke, kalau ada yang bisa di chat, ada yang bisa di stalkingin. Oh, berarti pacarnya teman-teman chat gitu ya? Kan gitu nyong. Maksudnya tuh tergantung orang tujuannya apa dulu. Tujuannya tuh buat ngilangin suntuk, sepi, atau buat cari teman hidup, mau cari yang serius. Nah, kalau mungkin anak ABG itu tujuannya ya cari pasangan. Kalau kita yang udah umuran segini tujuannya serius lah. Terus tipe cowok yang serius tuh menurut cewek itu kayak mana sih? Menurut kamu lah? Menurut aku serius tuh ya mau datengin orang tuanya, yang mau terus ya hubungan tuh nggak ngumpet-ngumpet tentang orang tuanya. Ada tujuannya ke depannya mau ngapain, mau kayak gini aja yang enggak. Oh, ini mumpung aku masih inget nih. Kalau menurut kamu kan tahu Awkarin kan? Tahu nggak Awkarin? Oh iya tahu. Itu atau siapa yang sekarang booming ya? Anya itu kan dia pacaran seksi gitu kan, pacaran seksi terus di hotel cium-ciuman sama cowoknya, terus disebarin di medsos. Menurut kamu kayak mana? Tergantung orang, bebas ya, orang masing-masing. Kalau menurut aku Ya terserah dia. Kalau menurut dia bangga kayak gitu, jadi nggak apa-apa menurut kamu upload di medsos gitu? namanya juga media sosial, terserah dia lah. Cium-ciuman? Ya terserah dia. Pakai bikini loh. Ya terserah dia. Orang dia udah tahu kalau Indonesia pasti akan protes kayak gitu. Kenapa dia tetap upload? Berarti dia kan udah tanggung resiko. Oke. Nah, terus ini kalau pacaran kan nggak pasti ada cinta monyet lah. Ceritain lah cerita. Kamu tuh cinta monyet sama siapa? Kok bisa gitu loh? Kapan? Cinta monyet. Cinta monyet. Kamu punya cinta monyet tak? Cinta monyetnya kayak mana sih? Cinta monyet, cinta pacaran. Bener pacaran ya? Anak-anak enggak harus pacaran sih. Misalkan
dulu waktu kecil tuh aku suka sama cewek gitu, suka aja, tapi itu menurut aku tuh cinta monyet aku, walaupun aku gak ngomong cinta sama dia, tapi kalau dia dia jalan tuh aku suka. Itu zaman kelas 5 SD lah kayak gitu, cinta monyet gitu. Apa? Kamu ada nggak? Aku banyak disuka orang sih. Nah tapi menurut kamu ada nggak yang kamu sukai gitu, atau artis? Ada. Kan biasanya ada kan, ada orang. Nah siapa, kayak mana kok bisa, kapan, Ada lah SD. gimana itu, Di SD di sekolahan lah. kayak mana? Di sekolah nggak ada deh. Sekolah nggak ada, paling suka kayak artis-artis gitu. Siapa ya artisnya, lupa deh. Yusua, siapa Bondan? Ya? Lupa deh aku siapa. Ya, kalau ya kalau ini ngomong lagi kayak gitu ya Pak, pacaran ini kan temanya cat pacaran, tapi kita nanti sambil jalan ya, sambil ngomong kan nanti bisa dijawab. Apa ya, oh ya, kamu tuh pacaran udah berapa kali? Kamu yang ke-8. Kenapa kok bisa ganti-ganti pacar kayak gitu? Ya nggak cocok. Apanya yang nggak cocok? Menurut kamu kalau ada orang yang suka ganti-ganti pacar tuh kenapa dia? Ya tergantung apa namanya? Kalau kadang ada orang yang suka 1 bulan, 2 bulan. Dia main-main apa enggak ya, aku nggak tahu. Kalau aku sih ada yang bentar, ada yang lama. Kalau yang bentar berarti aku emang gak suka, tapi terima-terima aja. Kalau cewek itu kan ini biasa sering disukai kan, biasanya kan cewek kan emang kayak gitu kan, apalagi kalau cantik kan sering disukai gitu. Sana datang. Kasih. Ya. Nggak ngomong aja, nggak apa-apa. Oh iya. Masih ya. Wus. Yang mau nih? Saya mau makan dulu ya. Enggak, kamu ngomong apa? Saya nggak ngomong. Ngomong apa? Tadi. Itu kamu nanya apa tadi? Kenapa pacaran bolak-balik terus cewek kan sering disukai kan, kayak mana tuh cara milih cowok yang baik menurut kamu, menurut cewek ini posisi Ya beda-beda lah, baik menurut yang ini, yang satu beda lah sama yang lain, beda-beda dong. Terus ini kan kalau masalah pacaran kan pasti ujung-ujungnya nikah. Nah menurut kamu umur berapa nih cowok pantasnya nikah, cewek pantasnya nikah menurut kamu? Kalau cowok sih umur berapa ya, umur berapa aja sih, asal dia udah siap udah. Kayak 25 ke atas tuh udah siap kayaknya. Tapi kalau cewek ya idealnya 25 menurut aku. Soalnya kalau di atas umur 25 udah dibilang, umur 20 ya orang bilang gue bisa milih siapa yang gue punya. Kalau Di atas umur 25 30-an ya. Siapa kan, yang mau sama gue gitu. Kalau nikah kan mahal. Nah, menurut kamu kalau yang cowok-cowok yang udah umurnya udah matang tapi masih belum berani nikah karena takut mahal, gimana? Menurut kamu gimana ya? Ya tergantung dia sih, ceweknya menunggu apa enggak. Menurut? Ya udah tergantung dia mau ceweknya menunggu apa enggak. Balik ke pribadi orang sih, ada yang mau cepat-cepat, ada yang enggak, ada yang mau karir dulu, ada yang mau ini dulu. Terus? Nggak bisa di-pause. Oke, kembali lagi. Sorry tadi istirahat, kita makan dulu guys. Kita juga manusia. Lanjut, tadi pertanyaan apa yang lupa aku? Oh ya, kenapa cowokmu kok sampai 7 katanya? Aku cowok ke-8. Kamu playboy ya? Playgirl ya? Enggak. Terus?
Is. Terus kenapa nih? Ayo ngaku. Enggak kok sampai 8 loh. Ya udah nggak cocok aja. Kenapa sih bikin nggak cocok? Ini cowok-cowok tuh harus kayak mana sih sama cewek biar cocok gitu? Udah nggak cocok aja gimana? Apanya yang gimana? Ya nggak cocok aja lagi. Ya nggak cocok, udah nggak cocok pokoknya. Macam-macam kan, beda-beda kasus. Oh. Pernah diselingkuhin enggak? Cowok aku enggak. Enggak pernah sama sekali. Katanya pernah kemarin. Ada di satu. Menurutmu kenapa sih cowok bisa selingkuh? Menurut cewek? Emang dia aja yang ganjen. Kok bisa ganjen? Iya emang tipenya dia yang ganjen. Beda, maksudnya beda orang beda. Tapi kalau yang kemarin itu emang dia ganjen. Terus apa yo? biar cowok biar nggak selingkuh lagi, cewek tuh antisipasinya Iya gimana? pokoknya syukurin lah apa yang ada. Cowok suka banget syukurin apa yang didapat. Nah terus tipsnya biar cewek gak diselingkuhin apa nih? Apa ya? Emang aku pinter banget ya kasih tips and trick gitu. Ya kan terserah kamu kan, menurut kamu nggak ada yang salah dong, menurut kan pendapat kita. Maksudnya kalau kamu tuh punya cowok biar nggak selingkuh tuh kamu apain? Enggak sih, kalau aku sih orangnya aku kan orangnya nggak suka, maksudnya kalau macem-macem gitu. Kalau aku nggak macem-macem, aku juga tahu pasti cowok aku juga nggak macem-macem. Nice. Kayaknya dari diri dia sendiri dulu. Karena kalau nggak mau disakitin ngapain coba nyakitin orang. Kalau menurut aku, kalau cowok kita tahu juga gini, tahu orangnya nggak macem-macem juga nggak akan macem-macem juga sama cewek lain. Terus kalau misalnya kita tahu lingkungan dia, kehidupan dia kayak gimana, dia orangnya kayak gimana. Oh jadi harus ngulik-ngulik dulu nih pribadinya. Nggak juga sih. Pribadi orang kan taunya sejalan dengan pacaran. Iya betul-betul cewek lah ya, yuk dandan gitu. Apa sih dandan? Kan enak kalau ceweknya cantik, kalau ceweknya biasa standar jelek gimana? Iya kenapa dipacarin coba? Enggak, nah maksudnya gimana? Misalkan nih kamu dalam posisi cewek Nggak, jelek setiap nih. cewek itu merasa dirinya cantik lah. Semua cewek gimana? Merasa dirinya cantik lah. Pacaran. Enaknya pacaran sama gak enaknya apa? Gak enaknya? Nah, Gak enaknya? enak sama gak enak. Gak enaknya apa ya? Oh mungkin kalau lagi berantem pikiran kan. Kalau cewek kan bawa perasaan, baper ya. Pikiran. Kenapa sih cewek baper? Iya, Enaknya apa enaknya? Kayak gitu kali. Enaknya apa tadi lupa aku? Enaknya? Nah, enaknya pacaran kan gak enaknya kan tadi? Enaknya ya ada teman, ada yang bisa diajak ngobrol. Ya ada orang yang mau berbagi dengan kita. Maksudnya nggak harus teman. Beda sih pacaran sama temenan itu beda. Ah ini nih. Kalau pacaran sama mantannya sahabatmu kayak mana? Pacaran sama mantan sahabat. Misalkan kamu punya sahabat, terus putus kan. Nah, setelah putus pacaran sama kamu. Nah, itu gimana tuh? Kalau aku sih ngerasain yang sahabat deket gitu terus cowoknya jadi pacar aku belum ada ya. Belum ada. Yang ada mantan aku jadi pacarnya sahabat aku jadi. Terus perasaanmu gimana? Nah, kamu jadi orang yang itu udah malah. Enggak, biasa aja, malah seneng banget kalau dia malah pacaran sama temen aku. Sekarang masih apa putus? Enggak tahu. Nah, kalau kamu yang di posisinya itu, yang di posisinya kamu yang jadi pacarnya mantannya sahabatmu? Ya aku ya tanya dia lah, kan kita ngerti lah gerak-geriknya ya, mana orang yang masih suka mana yang enggak ya.
bahas apa lagi nih? Oh ya, balik kiat-kiatnya tadi apa nih? Biar pacaran awet sampai nikah. Nggak tahu sih, aku juga belum nikah, aku masih jalan menuju nikah, Tapi kan masih kamu banyak udah masalah, masih banyak berantemnya, masih banyak, masih sering. Kenapa sih udah tunangan masih sering berantem? Ya nggak tahu. Jadi ini kiat-kiatnya nggak ada nih. Kalau kiat pacaran awet, nggak. Awan ngomong nggak sampai nikah Nggak pacaran awet. juga sih, nggak tahu aku mah, tergantung orangnya sih kalau untuk aku, tergantung pribadi masing-masing. Nah, kalau cara milih cowok gimana yang baik? Beda-beda selera, Nyong. Selera kamu. Kan kamu nih sebagai wanita, aku sebagai pria. Nih kalau aku dah. Aku ya, ngapain kamu nanya nanti aku udah dapet, nanti orang lain pada mau sama aku gimana? Gak apa-apa. Ini kan nanya ini. Iya, aku gak mau jawab. Kita narasumbernya yang pertama ini agak susah ya. Maaf. Terus soal pacaran. Habis. Enggak lah, aku banyak pertanyaan galas. Aku ini presenter yang banyak akal. Ini. Kalau ya, tipe-tipe cewek matre menurut kamu tuh gimana? Cowok kan biasanya kalau ada cewek matre dibuang ke laut aja, nah itu. Standar. Kan kamu yang ngerasain, Beb. Menurut kamu? Gimana? Kamu narasumber. Menurut aku, Nah. iya dia minta dibeliin, minta dibayarin, minta ini, minta itu, minta ditraktir makan, jalan-jalan, minta ini, minta itu. Ada nggak temen kamu yang kayak gitu? Ada. Kesehariannya kayak mana? Dia orangnya biasa-biasa aja. Kesehariannya. Heeh. Anaknya orang kaya atau orang biasa? Orang biasa. Kemungkinan dia kok jadi kayak gitu kenapa? Karena dia orang biasa. Terus misalnya dia ngelihat, Emang orang kaya nggak ada yang matre ya? nggak tahu, ya beda-beda orang. Kan biasanya kayak aku liatnya orang biasa. Itu kenapa? Orang kaya itu dia bukannya matre lagi, orang kaya itu pengen sering selevel sama dia. Kalau orang kaya harus kayak gitu, bukan matre. Tetap matre lah. Orang kaya nanti kayak misalkan Syahrini pengen beli mobil, pengen beli helikopter, nanti pacarannya sama yang lebih kaya. Dia udah kaya, menurut kita udah kaya. Gimana yo? Jadi emang bukan soal kaya atau biasanya, tapi emang soal hasratnya dia ingin memiliki secara Iya, lu instan. kamu jawab Gitu. sendiri, kan kamu jawab. Kalau yang menurut kamu? Kamu harus jawab. Bukan. Terus, oh iya. Kalau planning nikah menurut kamu tuh gimana? Gimana apanya? Ribet gak? Kamu kan sekarang lagi planning nikah nih. Ini biar para pendengar tahu nih ribetnya planning nikah tuh apa? Apa aja yang bikin ribet? Ribetnya tabungannya, nikahnya mahal sekarang. Berapa ya kisaran mahal? Ma- Paling murah tuh berapa yang kamu tahu? Biar mereka tahu juga nih. Mau pakai resepsi apa mau selamatan aja? Kalau selamatan mah 10 juta cukup ya. Selamatan pun 10 juta. Cukup lah, beli baju gitu. Kalau 10 juta udah banyak lah gitu. resepsi Resepsi mah beda tempat beda ya. Kalau di Sumatera kayaknya minimal itu ya di atas 50 ke atas kayaknya. Tergantung undangan juga berapa. menurut kamu banyak undangan tuh banyak uang atau malah ngabisin uang? Banyak undangan itu ya nggak tahu ya kayaknya. Secara hitung-hitungan budget malah rugi apa malah untung? Emang kita nih kita cair gitu. Enggak juga maksudnya. Gimana sih? Pertanyaan kamu ah. Tunggu
undangnya buat untuk cari rugi kalau orang resepsi itu cuma nyebarin kabar bahagia gitu kan. Tujuan resepsi itu pengen bagi-bagi kebahagiaan, bukan nyari untung rugi. Emang kamu nikah baru sama orang? Beb. Ya, syukurin. Baru masuk kan? Itu ada laler dalam teh botol kota. Oh, masih 21 menit. Terima kasih. Udah kamu capek? Yaudah nanti saya lanjut di rumah aja beberapa menit. Stay tune with me ya, karena narasumber ini ya wanita lah, tahu kan. Oke, nanti sambung lagi bersama saya dan Nitri Kusuma. Yup, makasih. Yuk, kembali lagi. Tadi saya rekaman di mall ya, di Capri Mall, di Coffee Toast sama pacar saya. Dan sekarang saya udah di kamar sendiri, di kos-kosan. Oke, karena temanya ini kiat-kiat pacaran awet ya. Jadi saya lanjutin lagi bersama saya lagi dan Nitri Kusuma ya. Yang belum tahu saya bisa lihat video-video yang lain biar agak sedikit kenal. Ya walaupun nggak menginterpresentasikan diriku ya. Ya tapi gitulah. Terus gini, karena ini temanya kiat-kiat pacaran awet. Jadi kalau menurut aku yang pertama tuh yang pasti harus cinta ya, namanya cowok kan. Cowok tuh kalau rentan kali ini selingkuh tuh emang cowok. Menurut pengalaman diriku ya emang cowok ya kayak gitu. Ya wajar sih. Maksudnya kalau ada cewek cantik kan dilihat. Kalau ada apa-apa dilihat. Kayak gitu. Tapi bukan berarti cowok yang kayak gitu ganjen itu cowok yang gak setia. Tapi kebanyakan emang yang gak setia. Tapi nggak selalu itu loh, nggak selalu dia tuh playboy. Terus ya itu yang pasti harus cinta yang pertama sama ceweknya. Ini aku ngomong di posisi cowok dulu ya, karena cowok tuh emang gampang terpengaruh, apalagi dideketin cowok-cewek yang agak nakal seksi, bu, hilang kah tuh. Yang kedua, tapi ini tipsnya standar aja sih ya, kayak gitulah yang harus setia. Caranya setia kayak mana ya, harus cinta. Yang kedua itu saling ngerti aja sih, ngerti satu sama lain. Apalagi kan tergantung umur juga sih. Kadang tuh sampai sekarang pun kadang aku tuh masih kayak gimana sih, menang sendiri ya, ya karena mungkin aku terlalu dominan. Begitu kiranya saling ngerti. Terus apa ya, saling pengertian, terus terbuka. Nah itu, tapi nggak terbuka yang terbuka itu terbuka maksudnya kalau ada masalah cerita, kalau ada apa-apa cerita, kayak gitu. Tergantung umur juga sih. Kalau umuran aku nih yang 20-an ke atas nih harus ada planning untuk nikah. Ya nggak menutup kemungkinan untuk umur 17-an juga planning nikah juga nggak apa-apa sih, tapi kayaknya emang terlalu muda. Kasihan nanti kalau berumah tangga terlalu muda, ini kan egonya tinggi, masih emosional, kurang pengalaman juga lah pasti.
Jadi rentan nanti, kasihan kan nanti kalau cerai atau apa kan, kasihan anaknya. Jadi emang, dan menurut aku usia matang untuk nikah tuh kalau cowok menurut aku nih ya, kayaknya 24, 25, 26 lah, antara itu pas lah, itu ukuran terus nikah itu banyak juga sih tantangannya, kayak kayak apa ya, kayak ya itu kan tadi, nikah tuh memang mahal ya. Untuk ini aja resepsi anggap aja paling biasa 60 juta. Nah, berapa? Gimana tuh nabung 60 juta? Sampai anggap aja 60 juta dibagi dua, cowok sama cewek 30 tetap aja mahal. Dengan gaji segitu ya anggap aja lulusan fresh graduate 4 juta. 4 kalau bisa nabung 3 juta, cuma 1 juta aja jajan tuh. 1 juta bagi 30 ya cuma 30.000 tuh untuk makan aja, belum untuk sama bensin, jalan-jalan, nanas. Akhir-akhirnya Indomie seleraku. Terus ya emang harus siap mental, siap finansial untuk nikah. Tapi sebenarnya syukuran aja udah cukup sebenarnya, tergantung dua keluarga sih gimana enaknya. Dan sekarang nih umur saya 24 dan tahun depan saya nikah, jadi masih umur 24. Ya didoain aja awet, amin, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan acaranya sampai besok, rencananya Februari saya nikah, lancar-lancar aja, amin amin. Kalau masalah pacaran nih, kebetulan aku nih pacaran udah sama Anggi ini yang terakhir nih 8 kali, sama lah Anggi juga 8 kali pacaran dulu, pas lah 8 ketemu. Dan dulu aku ya lu 8 pula ya. Dan aku dulu di pacaran sama dia tuh nembaknya tanggal 8 Agustus 88 juga, 2015 tahun lalu. Iya, iya pula ya. Angkaku angka 88. Itu. Terus apa lagi ya? Iya ya, 88 pula. Ini angka favorit berarti. Di dulu pacaran pertama itu aku kelas SMA kelas 2 kalau nggak salah. Itu pertama kali punya HP. Jadi ceritanya sedih lah. Jadi dulu aku tuh nggak satu-satunya juga sih. Ya banyak sih temanku yang nggak punya HP, cuma karena temanku tuh biasanya tuh teman-teman yang cetar gitu, yang anaknya lurah, anaknya ini, anaknya orang-orang kaya di desa gitulah. Jadi apa-apa mereka punya, aku tuh nggak punya sendiri, kasihan kan. Ya aku nabung dari SMP sampai SMA lah, baru kelas 2 itu baru dapat 400 kalau nggak salah, 400.000. Terus aku beli LG KP 110 kalau nggak salah. Nah itu HP pertama aku. Terus habis itu tuh apa sih habis itu ngomong-ngomong aja, SMS cari nomor, dapat nomor, terus SMS-an, dia mau pacaran lah. Mungkin cuma pacaran berapa minggu gitu, aku lupa, seminggu atau 2 minggu itu, lupa. Itu pacaran pertama sama adik kelasku dulu. Tapi sebenarnya kalau aku dari SMP pun udah banyak yang ngefan. Banyak lah dulu aku di fan, dikasih surat, ditembak, wah udah banyak lah aku ngalamin kayak gitu. Baru SMA lah baru berani pacaran, karena aku dulu SMP ini jadi keluarga yang hancur lebur,
jadi nggak ngurusin pacaran. Terus pacaran yang kedua itu temennya pacarku yang pertama. Jadi pacarku yang kedua itu selalu pas dia tuh aku mosin gitu. Aku ospek, mos tuh apa, orientasi siswa ya, aku mos di kelasnya, dan dia tuh setiap aku habis selesai ngomong tuh dia selalu bicara, "Mas, dapat salam dari pacarku yang pertama," gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Tapi terus aku lihat dia kok cantik juga, terus aku minta nomornya dia, kita SMS-an sampai kita putus. Aku putus sama itu, berapa hari kemudian aku jadian sama dia. Sama, jadinya juga lewat SMS juga. Kacau. Jadinya lewat SMS. Terus di berapa bulan pertama tuh putusnya kenapa, kejam juga aku ternyata dari dulu itu. Jadi tuh aku ditunggu dia di depan kelasnya, terus langsung aja aku bilang aku mau putus sama dia. Wah, jahat kali ya, dia nangis nggak karu-karuan. Ya dia masih kelas 1, kelas 2 dulu waktu itu. Dia nangis, terus habis itu tuh balikan lagi, aku minta balikan sama dia. Balikan, terus jadian, balikan lagi, terus dia mutusin aku. Flownya selalu gitu. Jadi flowku pacaran tuh selalu gitu. Pertama tuh aku yang mutusin, yang balikan kan, terus dia yang mutusan. Selalu kayak gitu flownya. Nah itu yang kedua. Masih ingat itu aku masih kelas 2 SMA juga. Adik kelasku juga. Kacau. Terus pacaran yang ketiga ini yang enggak lama, sama adik kelasku. Aku kelas 3, dia kelas 1. Aku pacaran kan. Ya gitu, pacaran PDKT. Sebenarnya udah jadian di SMS lagi. Pokoknya dulu tuh SMS lah. Udah jadian, terus dia minta resmi ditembak lagi. Yang kedua juga kayak gitu, Deng. Yang kedua tuh dia minta ditembak secara langsung. Nih, sama di rumahnya dulu aku tembak. Kalau yang ketiga ini nembak di deket-deket masjid lah. Di area, di dekat masjid, di masjid sekolahan. Tembak di situ. Kacau. Itu lama juga, tapi pernah putus di tengah jalan pas aku kuliah. Aku masuk kuliah, dia masih SMA gitu, lupa. Terus kita putus, break berapa bulan gitu. Terus aku pas break itu aku pacaran sama teman sahabat sendiri. Ternyata gak enak sama pacaran sama sahabat sendiri. Yang dulunya tuh kita ketawa-ketawa bareng, ini bareng. Jadi kalau udah pacaran tuh malah kayak jaim gitu. Lebih enakan jadi sahabat kayaknya. Dan si sahabatku ini udah nikah, udah punya anak lah sekarang kayaknya. Ya gitu. Nggak enak lah pokoknya pacaran sama sahabat sendiri. Aku jamin kalian nggak usah pacaran lah sama sahabat. Kalau bisa langsung nikah aja, bagus lah gitu. Kayaknya bagus, sahabat langsung nikah. Tapi kalau pacaran jangan lah, nanti kalau berantem gak enak, apalagi kalau putus. Dulu pun aku setelah putus itu masih awkward tuh, gak enak gitulah ketemunya, sampai akhirnya udah cair, udah mulai biasa. Ketemuan kedua udah mulai biasa, sampai ketemuan lagi. Ketemuannya itu kadang pas ini acara apa, kumpul buka bersama dan kayak gitulah. Dan tadi aku buka sesi pertanyaan, tapi kayaknya belum ada yang tanya. Nggak laku, nggak apa-apa lah. Tapi ada temanku namanya Sentot nih, Firman Sentot. Ini nanya, podcast itu apa? Ini nggak tahu. Podcast ya kayak gini. Kalau Sentot, kamu ngelihat aku. Kalau kamu ngelihat aku ya kayak gini, Tot. Ya, kayak rekaman radio zaman dulu. Terus ya rekaman kayak zaman dulu gitu. Ya kayak gini, tapi dikasih tulisan lah, karena YouTube kan nggak kayak SoundCloud kan.
Jadi ada gambar kayak tulisanku podcast ngalor ngidul. Nah, itu nama podcastnya ya. Intinya sih samalah kayak itu. Terus habis putus sama sahabatku itu balikan lagi sama pacarku yang ketiga tadi yang agak lama sampai aku mau lulus kuliah. Semester berapa ya? Semester 7 lah, pas skripsi pokoknya. Kacau. Jadi putus pas skripsi. Terus putus. Nah, pas skripsi itu dulu aku kerja di perusahaan apa sih? Perusahaan marketing lah, jual-jual gitulah, jual-jual kupon. Pasti kalian yang beberapa pasti tahu kan, yang dengerin yang pernah ditawarin itu. Nah itu dan ini untuk menerusin yang pacar tadi, ini ada pacarku BBM, Raisa putus lagi Beb. Terus kenapa kalau dia putus? Emang aku harus ngejar Raisa Pak? Mana mau Raisa sama aku. Cewek. Oh iya, terus ya itu putus dari skripsi, terus putus pas skripsi. Terus aku, karena skripsiku tuh agak mahal ya, karena aku anak teknik kan, jadi barang-barang yang dibutuhin tuh mahal, kayak beli alat bla 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 itu kisar jutaan. Waktu itu aku gak punya uang sama sekali, jadi aku kerja sampai akhirnya dapat uang. Dan pasti kerjaan itu pun kenalan sama cewek, dan itulah pacarku yang keberapa tadi, 1 2 3 4 ya, yang kelima, kayak yang kelima. Sama sorry, ini ada pacarku masih heboh aja kalau lihat coba Raisa putus sama cowoknya itu, siapa, abangnya Pevita Pierce. Kenapa sih kalau dia putus? Coba aku lihat dulu Instagramnya. Ketawa dia. Ya gitulah. Sampai mana tadi aku lupa. Oh ya, itu pacarku yang kelima, anak Surabaya, asli Surabaya. Pacaran sampai cuma berapa bulan itu, lupa aku. Pacarku yang agak lama ya yang ketiga itulah, yang putus terus nyambung, itu sekitar sorry. Sorry tadi ada masalah teknis. Ya pokoknya gitu. Kembali kemana tadi? Oh ya, pacarku yang kelima tadi ya. Pacarku yang kelima tuh orang Surabaya lah, temanku marketing itu. Jadi PDKT-nya gimana lupa aku.
Ya pas karaoke ring ya, pas karaoke aku mepet dia ya kayak gitu. Dari SMS lah, pokoknya jurusku SMS lah, chatting lah. Sekarang jurus paling ampuh. Nah habis itu baru ditembak besoknya. Tahu cowok kan kayak gitu. Yang keenam tuh kayak gitu juga, fansku lah. Enggak, fansku ya kayak gitulah. Pokoknya tipe-tipenya kayak gitu. PDKT-nya lewat kayak SMS setting gitulah, kayak gitu kan, bla 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 bla, besoknya ketemu tembak, dah kayak gitu. Yang ketujuh tuh pacaran di Bintan sama operator. Dulu aku pernah pacaran sana, terus diselingkuhin, aku putusin. Tuh itulah pokoknya. Jadi kadang aku sering diselingkuhin juga sih. Mungkin aku terlalu bolos. Sampai akhirnya jadi sama pacarku yang sekarang, kita Primalda itu. Dia itu orangnya itu lembut, ya wanita gitulah, santun. Nah aku ini dulu pasti kan dia dia tuh temanku di engineer engineer sana, engineer di PT Yoshikawa Elektronik Bintan. Dulu sih nggak nyangka juga sih pacar sama dia. Cuma ada temanku dulu tuh juga itu Bang Igral namanya. Dia tuh bilang kalau pas dulu pernah kita tuh tim engineering tuh sering makan-makan ya, kalau kalau apa sih, yield produk itu kayak produk yang bagus tuh 98% ke atas atau kayak mana, nah kayak gitu. Nanti ada kayak pesta makan-makan, diajak sama bos Jepang kayak gitu. Nah pas pada saat itu tuh kata bareng Bang Igre kan, aku sampingnya Anggi, aku nggak ada perasaan apa sih sebenarnya. Nah kayak gitu, apa sih namanya, salting gitu. Nah Bang Igral ngelihat dia, dan dia beberapa bulan setelah itu tuh cerita sama aku kalau Anggi tuh salting loh sama kamu sebelah. Oh, terus aku gitu, oh iya ya, masa dia suka sama aku ya gitu. Terus aku pulang dari Jepang jomblo, udah lancarkan serangan PDKT, tembak, dah selesai. Tembak tapi aku tembak tanggal 8, terima tanggal 15. Kacau. Harusnya tak kayak gitu. Itulah sampai sekarang. Jadi dulu aku pernah di Bintan sampai berapa bulan? Sampai bulan Januari lah, bulan Desember. Aku awal tahun pindah ke Batam karena ada ketidakcocokan sama manajemen lah. Gitu. Terus apa ya? Ya kalau tipsnya sampai nikah ya kayak gitu. Pokoknya cowok tuh harus punya visi atau misi untuk berani nikahin aja sih. Intinya sih cuma itu aja. Kalau cowok udah berani ngajak nikah dia, ya dia serius, udah itu pasti awet lah sampai nikah sampai tua nanti. Dulu aku pernah, kalau aku ceritain lagi tuh pas apa ya, pas yang paling gemeteran tuh atau waktu grogi itu waktu ngomong sama bapaknya langsung. Kalau lamaran kan yang ngomong kan orang tua. Nah sebelum itu tuh kan kita ngeyakinin orang tua dulu kan. Oke, aku ngomong sama orang tuanya si Anggi. Susahnya itu karena Anggi tuh punya punya abang yang pertama yang belum nikah, dan itu seumuran abangku juga, jadi harus ngomong sama abangnya juga. Jadi aku ngomong sama papanya Anggi kalau aku siap untuk nikahin dia, dan ngomong sama abangnya Anggi. Tuh
dan apa sih namanya, dia ngomong lah, berani ngomong gitu. Itu bulan April kalau nggak salah. Nah, bulan April, terus Agustus Agustus apa September kemarin, lupa aku. Emak aku kesini lamaran. Lamaran tanggal berapa ya? Agustus lah, tanggal 21 kalau nggak salah. Itu. Dan semoga nikahnya lancar nanti Februari tahun depan. Tapi emang lika-likunya berat juga sih. Enggak berat juga, karena emang dasarnya tuh aku tipe cowok setia sih. Jadi kalau udah satu itu cocok, ya itu aja sampai akhirnya. Kalau nakal sih aku nakal, cuma ya gitu, maksudnya masih tahap nakalnya anak-anak biasa. Tanggal 24 Agustus kemarin lah lamaran. 25 ding. Oh iya, tanggal 25. 21. Ya 21 Agustus. Pas pula, tepat sebulan yang lalu lah. Tapi perasaannya emak tuh kayak baru kemarin ya, minggu kemarin pulang, tapi ternyata udah 1 bulan yang lalu ya. Itulah. Dan belum saya edit ini videonya, masih banyak video-videoku yang vlog yang tinggal aku edit tuh. Yang Singapura ada 2, sama Mbak ini 2 juga. Jadi kayaknya tinggal 4 lagi. Habis itu kayaknya mau ganti tipe video di YouTubeku deh. Mungkin web series kemungkinan, cuma nggak tahu lah, lihat ke depannya nanti. Ya tinggal 4 video ini. Batam hari pertama, Batam hari kedua, sama Singapura. Video lebaran kemarin nih udah. Ini udah. Ya tinggal 4 itulah yang kayaknya layak untuk di upload. Yang nggak layak juga sih sebenarnya, jelek. Itu gimana lah, biar ada konten gitu. Dan YouTubeku ini udah masuk, subscribernya mau mendekati 1000. Jadi terima kasih yang udah subscribe, yang selalu setia sama video-videoku yang gak jelas. Terima kasih supportnya. Yang perlu kalian ketahui itu, kamera aku tuh cuma 1, Canon EOS. Jadi emang agak susah untuk ngambil gambar. Dan software editingku tuh cuma Wondershare. Jadi kalau untuk kayak color grading tuh aku nggak bisa lah, belum bisa. Ada Premiere Pro, belum nyobain juga karena laptopku ini nggak sanggup untuk ada Premiere Pro, apalagi After Effects kan nggak sanggup. Dan aku kalau mau ngedit di kantor tuh kadang segan juga, nggak enak. Sebenarnya bisa aja sih, cuma karena di kantor kan, dan itu bukan komputerku sendiri itu loh, komputernya kantor gitu. Jadi kayaknya nggak etis aja buat aku gitu. Ya gitulah pokoknya kalau kiat-kiat pacaran. Pokoknya intinya sih setia, dan kalau cowok tuh mau emang niatnya untuk nikah gitu loh. Tuh. Jadi kalau berantem tuh pasti susah juga, kalau mau bilang putus itu susah. Aku akuin sih sering berantem, tapi nggak sampai putus lah.
karena emang tujuan kita tuh nggak hanya pacaran, tapi ya untuk nikah, untuk masa depan yang lebih baik itu. Oh ya, ini yang terakhir, eh, kan tinggal 10 menit nih. Ini kayaknya tips buat jomblo nih. Tips buat jomblo. Tips buat jomblo yang pertama, ya pasti kayak aku gitulah. Kalau mau PDKT, pertama incer ceweknya siapa, habis itu cari tahu lah kayak Instagram atau pin BB dan lain-lain kayak gitu, atau Facebook. Nah, terus kalau kalau kalian bukannya agak menarik, itu maksudnya menarik itu enak dilihat. Itu juga ada kelebihannya, maksudnya kayak gampang kan ngedate. Kalau muka biasa aja ya kayak manapun, penampilan tuh penting. Jadi perbaiki penampilan dulu lah. Wah, paling nggak wangi gitu. Jelek tuh gak apa-apa, yang penting keren sama wangi gitu. Nah, habis itu lancarkan PDKT lewat via SMS gitu. Udah. Pakai kata-kata yang ahai jebret, mesra-mesraan. Nah, habis itu baru udah ada ajak ketemu. Nah, terus kayak gini biar nggak ditolak tuh kan. Kan cowok tuh sebenarnya udah tahu kan cewek yang beneran suka sama enggak, kan kelihatan dari cara dia jawab, apakah dia cepet jawab apa enggak, dan lain-lain itu sebenarnya udah kelihatan. Jadi nah, kalau apa sih, aku tadi bahas apa, lupa pula aku ngomong apa tadi. Ya gitulah pokoknya, wangi jebret. Nah, oh iya, kalau udah kelihatan suka, nah besoknya ajak ketemuan, langsung tembak aja, jangan lama-lama. Terus ini dulu aku pernah dikasih waktu kayak lama-lama gitu sama pacarku yang sekarang, Anggita ini. Dia pengen jawabnya 3 bulan, aku langsung nggak mau. Jadi dia bilang, karena aku nembak tanggal 8, dia bilangnya pengen 3 bulan lagi jawabannya. Ngapain aku bilang udah lah, nggak usah lah gitu. Terus diturunin lagi 1 bulan. Jadi kayak tawar menawar gitu, diturunin 1 bulan, aku nggak mau lagi kan. Udahlah, nggak usah, ngapain sih 1 bulan nunggu cuma jawaban aja, mending nggak pacaran juga apa-apa, aku bilang gitu. Akhirnya turun tawar 1 minggu. Oke, kalau 1 minggu aku mau menunggu, dan minggu berikutnya barulah dia jawab mau. Jadi pakai sistem jual beli juga. Di cowok pun harus punya nilai jual yang tinggi gitu. Ini pacar aku lagi kepo nih, nanya-nanya. Aku kan bilang WA sama dia, aku lagi bahas dia. Dikiranya bahas yang jelek, mau bahas yang bagus, biar besok dia dengerin apa enggak. Kalau enggak ya udah. Ya gitulah pokoknya tipsnya. Kalau pacaran ya cari yang cocok, pertama yang penting cari yang mau. Kalau nggak mau, ngapain dipacarin. Cari yang benar-benar cinta lah. Kasihan pula nanti kalau di tengah jalan kan putus gara-gara sebenarnya ceweknya nggak cinta. Kelihatan kok cewek cinta sama cewek nggak cinta. Itu masih belum. Ya pokoknya gitu. Nanti kalau kalian yang dengerin ini sampai menit sekarang, ya semoga kalau yang jomblo
cepat dapat pacar kalau pengen punya pacar. Yang masih kecil ya belajar dulu lah, yang pintar, jangan pacaran, jangan lihat sinetron yang gak jelas tuh. Baca buku, lihat film yang bagus, yang menginspirasi. Sebenarnya nggak harus baca buku sih, kayak lihat film itu pun udah banyak, itu udah rangkuman dari buku banyak itu sebenarnya. Film yang inspiratif dan apa, karena buku tuh sebenarnya ideologi kayak orang tuh lebih ideologis gitu loh. Buku ini gini loh. Padahal sebenarnya di video pun ada. Di ideologinya orang pinter ya baca buku. Padahal misalkan mau belajar fisika tentang apa, di video kan juga ada sebenarnya kalau kalian mau cari. Nah kayak gitu. Dan yang jomblo tadi pacaran, cepet dapat pacar, cepet ketemu jodoh. Yang usianya udah mateng, udah pekerjaan udah bagus, udah punya cowok pacar, udah segera dilamar, jangan dibiarin, kasihan lah ceweknya nanti. Dan yang jomblo tapi usianya tua, segera tua itu maksudnya 30-an 30-an ke atas lah ya, segeralah nikah biar regenerasi kan. Terus dan oh ya, karena ini mau habis, sekali lagi saya mau promosi ya, pokoknya kayak gitulah pokoknya ya, harus jujur sama pasangan apa adanya, harus punya visi misi untuk nikah dan selanjutnya one baik. Terus pokoknya kalau berantem tuh ada yang ngalah, jangan menang sendiri. Dan karena mau habis, saya mau terima kasih yang udah dengerin sampai sekarang ini. Dan saya ingetin, karena saya ini juga jualan ya, jualan sepatu sama jualan kaos di @sanjo_id, ada link di deskripsi, bisa dicek di Facebook atau Instagram atau Tokopedia boleh. Tapi kayaknya lebih enak di mana sih, di Facebook atau Instagram, karena lebih langsung intent sama saya gitu, bisa cecetan dan lain-lain. Jadi silahkan dipilih barang-barangnya. Kalau sepatunya ada banyak tipe, dan di Facebook itulah banyak tipenya, tinggal milih aja, sama harganya tertera. Kalau di Bojonegoro gratis ongkir untuk sepatu ya, Bojonegoro dan sekitarnya. Nah kalau apa, daerah Batam tuh untuk kaos ongkirnya gratis lah, untuk kaos ya gitu. Dan semoga yang dengerin IQ-nya tambah naik, pintar. Dan yang share, yang like, yang komen, semuanya nambah lah pokoknya. Nambah yang baik-baik, yang jelek udah nggak ada lagi. Pokoknya sukses selalu lah buat kita semua, apalagi pendengar setia saya atau yang nontonin YouTube saya. Sukses selalu bersama kita. Dan sampai ketemu di podcast Ngalor Ngidul di minggu Kamis depan. Pokoknya setiap Kamis pagi saya upload, dan rekamannya Rabu malam. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ke bawah komen aja, apa sih pertanyaan kalian dan apa yang mau kalian bahas dari saya ini pure omongan saya
Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya Dani Trikusuma alias Trikusuma Dani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bye.